Thana'ul Hasan Salawatullahil Barrir Rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para alim ulama, para sepuh bini sesepuh, para asatid wal asatidzah, jamaah rutinan Yasin malam Jumat, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, ketepatan pada malam hari ini memasuki bulan Rabiul Awal, di mana seluruh dunia umat muslimin merasa bahagia dan gembira karena mengingat lahirnya orang yang paling mulia, lahirnya orang yang menyelamatkan kita dari kesesatan, lahirnya pemimpin seluruh manusia, pemimpin seluruh makhluk, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpinnya orang-orang yang takwa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten wedane gurung tekak. Sepangapunten nggih, emen rada tenang atine wedange di monggo-monggo mboten napa-napa. Sementing fokus. Jadi kita mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kita harus ingat sejarah apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya merasa gembira tanpa mengetahui sejarah tindak lampahnya Rasulullah sehingga kita buta tentang ajarannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya memberi pertanyaan kepada panjenengan, siapakah panutan kita? Maka kita akan menjawab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwatuna wa uswatuna. Panutan kita dalam akhlak adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, walaupun tidak bisa mengikuti persis sekali seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, setidaknya ada beberapa hal, yaitu akhlaknya Rasulullah yang perlu kita ikuti. Kalau bisa ya semuanya, kalau belum bisa berarti setidaknya sedikit demi sedikit kita mengikuti tindak lampahnya Kanjeng Nabi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'rafnya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya mengambil sifat pemaaf. Yang kedua, sifat atau akhlak mengajak kebaikan. Dan yang ketiga adalah menjauhi perilaku-perilaku orang jahiliyah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan khudhil afwa. Jadi sifat pemaaf adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disakiti oleh orang lain, baik secara fisik maupun yang lainnya, maka
Sifatnya Rasulullah apa? Pemaaf. Kita sebagai umatnya yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan, maka kita juga harus menjadi orang yang pemaaf. Makanya disebutkan oleh para ulama muqabilatul isa bil ihsan. Jadi ketika ada orang yang melakukan keburukan kepada kita, janganlah dibalas dengan keburukan, tapi dimaafkan dan dibalas dengan kebaikan. Ini adalah tugas kita. Ya, contoh panjenengan biasa memberikan makanan kepada tetangganya semisal. Ini kan perbuatan sing sae, perbuatan ihsan, perbuatan yang baik. Ternyata tetangganya sudah tidak pernah memberikan apa-apa, malah justru menyakiti panjenengan. Jangan lalu kemudian panjenengan menjadikan masalah ini, lalu panjenengan tidak pernah memberikan lagi berupa makanan dan sebagainya. Justru panjenengan kalau bisa selalu memberi makanan, selalu memberi kebaikan kepada orang tersebut. Ini untuk apa? Tujuannya adalah kita mengikuti tindak lampahnya kanjeng Nabi. Apa? Pemaaf. Nah, niki sulit nopo mboten niki menjadi orang pemaaf. Sulit. Diakui bae arusan ngomong gampang memaksakan. Sulit. Nah ya, karena itulah monggo dilatih. Lagi monggo dilatih. Kalau tidak dilatih terus kapan lagi panjenengan mau menjadi orang pemaaf? Ya, harus dilatih mulai dari sekarang. Kalau ada orang yang benci sama panjenengan, jangan dibalas dengan kebencian, tapi dibalas dengan senyuman, menunjukkan tidak ada rasa benci terhadap orang tersebut, tapi justru memiliki rasa untuk orang itu menjadi orang yang pemaaf juga, menjadi orang yang baik. Ini pertama apa? Menjadi pemaaf. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis dalam kitab Fil Adabil Mufrad, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Ya, gimana? Nah ya, karong ini mau apa? Mas nggrok sekalian lah. Ya aja, karong ini ya aja ngomong lah, ya nggak pesen grok. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan akhlaknya Rasulullah luar biasa, ya. Sayyidah Aisyah menjelaskan akhlaknya Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kita pengen tahu akhlaknya kanjeng Nabi, maka caranya gimana? Membaca Al-Quran dan mengetahui faham makna Al-Quran. Kalau panjenengan baca Al-Quran dan faham makna kandungan Al-Quran, gue panjenengan lagi menjelaskan, lagi merenungi akhlaknya kanjeng Nabi. Jadi kalau ditanya akhlaknya kanjeng Nabi seperti apa, isi Al-Quran itu adalah akhlaknya kanjeng Nabi. Karena khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya kanjeng Nabi, budi pekertinya kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Di antaranya adalah tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas keburukan kepada orang yang telah melakukan keburukan kepadanya.
Jadi Rasulullah menjadi orang yang pemaaf dan menanggung rasa sakit, ya. Dan Rasulullah mencegah pada dirinya untuk melakukan perbuatan buruk pada orang lain. Ada salah satu riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu baina syarri jaraini." Niki, perhatikan niki, ibu-ibu kayak madange karo madang, tapi menang hari madang aja, nah suara kresek-kresek. Oke, Kanjeng Nabi itu dihempit dengan dua tetangga yang sifatnya ala. Kanjeng Nabi dihempit ya oleh tetangga yang sifatnya buruk, bernama Uqbah ibni ya Abi Mu'aid dan wa Abi Lahab. Lah, ibnu Abi Mu'aid dan Abi Lahab adalah tetangganya Kanjeng Nabi. Nah, kedua orang ini ya membuang kotoran di hadapan pintunya Kanjeng Nabi. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas perbuatan buruk yang dilakukan oleh tetangganya. Padahal Rasulullah adalah asja'i khalqillah, makhluk Allah yang paling pemberani adalah Kanjeng Nabi. Salah satu riwayat dijelaskan ketika terjadi peperangan dan sedang berkecamuk, para sahabat ya berlindung kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Kekuatan badannya Rasulullah itu setara dengan 40 laki-laki yang badannya kekar. Ya, 40 laki-laki yang badannya kekar, sispek gitu loh, ya. Iya, bahasa kerennya apa? Sispek. Iya, sispek. Sing apa rane? Wetenge kayak apa? Melentung-melentung kayak gue lah ya. Jadi kayak adere ya lah contohnya ya. Jadi Kanjeng Nabi satu tenaganya setara dengan 40 laki-laki yang badannya kekar. Padahal Rasulullah demikian. Namun apa? Wa ma'a kulli dzalika kana khuluquhul afwa safha. Namun demikian Kanjeng Nabi tidak membalas perbuatan buruk itu dengan keburukan, tapi Rasulullah justru memaafkan. Ini adalah salah satu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengakui bahwasannya Kanjeng Nabi adalah panutannya sebagai qudwah dan uswah kita, mari bersama-sama kita latih ya, karena memang kita banyak penyakit secara maknawi, penyakit hati ya kan, banyak sekali. Maka harus dilatih. Kalau tidak dilatih ya justru penyakit itu akan ya berkembang kemana-mana. Muncul penyakit hasud, dengki ya, muncul penyakit ria, muncul penyakit ujub, muncul penyakit hati yang lainnya. Maka dari itu ibu-ibu semuanya, mulai dari sekarang ayo bersama-sama menjadi orang yang pemaaf. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan, tapi monggo keburukan dibalas dengan kebaikan. Ya, perilaku keburukan dibalas dengan keburukan akan menimbulkan perpecahan. Yang asalnya teman menjadi musuh, yang asalnya saudara semakin menjauh, ya, yang asalnya tetangga malah justru menjadi musuh. Akan terjadi peperangan secara batiniah. Nanti bisa muncul lagi peperangan secara fisik. Ini banyak terjadi, pangapunten kalau di luar sana ya, di luar Jawa lah kita contohkan, ya banyak terjadi seperti itu. Ya di Jawa juga ada ya, malah justru berantem ya, bawanya celurit, bawanya apa, golok dan semacamnya. Gara-gara apa? Gara-gara salah satunya tidak bisa menahan rasa sakit sehingga dibalas dengan keburukan. Maka
Ya, sifat-sifat seperti itu harus dibuang, harus dijauhi. Ayo kita ikut kepada akhlaknya Kanjeng Nabi, yaitu menjadi pemaaf. Nah niki di antara akhlaknya Kanjeng Nabi, dan masih banyak lagi. Kalau di berjanji yang tadi baca oleh istri kulo, kemudian diartikan semuanya, ini tidak cukup 1 jam, bahkan bisa 1 hari semalam. Panjenengan saged mirengaken kulo sing film. Iyalah ya. Artinya apa? Banyak sekali sejarah-sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak hikmahnya. Semoga ya penjelasan ringkas ini walaupun ringkas bisa bermanfaat, khususnya kangge kula lan panjenengan sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.